Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salut. Halo, puji Tuhan ya. Pada hari ini bertepatan dengan hari Lebaran ya, jadi banyak yang sudah pulang di daerah masing-masing ya, tapi kita tetap percaya 1-2 orang percaya kepada Tuhan dan berkumpul di situ Tuhan hadir. Amin. Kita tidak merasa kecut hati, tidak merasa kok sepi ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama banyak sedikit orang kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita masih dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia sudah mati, bangkit, dan dia bersama dengan Bapa di sorga saat ini. Kita percaya dia berjanji menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk percaya, mempunyai iman dan kepercayaan kita supaya kita memiliki tempat di mana Tuhan Yesus hadir dan di mana Tuhan Yesus sudah siapkan bagi kita. Kita tahu dia berjanji tidak pernah tidak menggenapi. Allah kita berjanji dia menggenapi setiap firman-Nya, setiap janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini kita akan membaca firman Tuhan dengan judul firman siang hari ini, kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia dengan kebangkitannya, dan dia mati tapi dia bangkit dan dia hidup. Dan kita percaya bahwa dengan kehidupan, kebangkitan Kristus, dan kita akan mendapatkan kuasa, mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5 dengan judul kemenangan yang mengalahkan dunia. Yohanes 1 ayat 5, 1-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia dan melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber dari segala kepercayaan kita, karena kita tahu bahwa Yesus anak Allah yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia telah menang, dan dia telah bangkit dan menang bagi kita orang yang percaya. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, apabila kita ingin mendapatkan kuasa, mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi pagi dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya. Saat kita percaya, maka mujizat akan kita rasakan. Dan ada kuasa yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa tanpa kita percaya dan meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, karya yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, maka itu tidak akan terjadi apa-apa.
maka itu akan sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau meresponi karya kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, terutama karya keselamatan yang diberikan melalui kayu salib. Nah, untuk itu pada siang hari ini apa yang akan kita lakukan karena kemenangan yang telah kita terima? Yang pertama, Tuhan ingin kita adalah mengasihi Kristus. Kasih Kristus membawa kemenangan bagi kita, telah dinyatakan melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Kasih Kristus membawa kemenangan bagi kita. Tanpa kasih Kristus kita akan binasa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, karena kasih kemurahan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Itu yang kita terima bagi yang percaya kepadanya, tidak akan binasa. Dan pada siang hari ini kita harus meresponi karya kebesaran Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meresponi karya Tuhan, karena kita sudah mendapatkan kemenangan dari pengorbanan yang di kayu salib. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang kita pelajari. Pertama, mengasihi Kristus. Mengasihi dengan apa? Jagalah sikap hati yang benar. Untuk meresponi karya Tuhan, kita harus menjaga sikap hati yang benar dalam hidup kita. Karena kita tahu hati sumber daripada kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati hari-hari ini, maka kita tidak mampu untuk mendapatkan kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati ini pusat kehidupan kita. Kalau hati kita baik, maka seluruh kehidupan kita akan baik. Kalau hati kita manis, kalau hati kita bersuka cita, maka kehidupan kita juga akan merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Jaga hati, firman Tuhan katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena terpancar kehidupan. Orang dilihat kehidupannya. Kalau kita melihat hatinya senang, maka wajahnya akan bersinar. Amin. Mau hati yang bersinar? Jaga hati kita. Kita anak-anak Tuhan perlu menjaga hati, supaya hati kita ini jangan tempat marah, emosi. Jangan selalu mendapatkan kecelakaan dari hati kita. Oke. Kita harus menjaga hati sungguh-sungguh hari-hari ini. Tidak gampang menjaga hati, ya. Tidak gampang menjaga hati, karena hati ini kadang-kadang berubah-ubah, ya. Kadang lagi banyak masalah, kita merasa hati ini tidak bisa dibendung. Emosi pada anak-anak, suami, istri, ya. Kadang-kala kita mendapatkan masalah dalam kerjaan kita, maka meledak-ledak hati kita, ya. Marah, ya. Datang ke rumah, yang dimarah siapa? Anak, istri, ya. Kadang-kadang kita ini tidak menjaga hati, maka firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati ini pusat kehidupan kita, orang percaya. Amin. Kita mau menjaga hati sungguh-sungguh, kata Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Perkataan kita, kadang-kala kita ngomel dan tidak kekaruan dalam kehidupan kita. Kita mau menjaga hati, berdoa, Tuhan berikan hati
supaya hati ini tenang, tentram, dan senantiasa membawa hati ini untuk menyembah kepada Tuhan. Intinya kita mau membawa hati kepada Tuhan. Amin. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ucapan syukur senantiasa dalam segala hal kehidupan kita. Karena kalau hati kita bermasalah, maka apapun yang kita kerjakan akan bermasalah. Yang kedua, apa tadi dikatakan? Meresponi cara mengasihi Tuhan adalah jaga pikiran kita. Roma pasal 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita menjaga pikiran. Jangan kita memikirkan yang lebih tinggi yang mungkin tidak kita bisa lakukan. Tuhan ingin supaya kita memikirkan kemampuan yang kita lakukan. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saya ingin menjadi pengusaha, Pak. Bagaimana caranya? Ya, tapi kemampuan kita tidak bisa. Saya ingin seperti ini dan seperti dia, Pak. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita yang percaya kepadanya, jaga pikiran kita supaya kita memikirkan yang baik, kata Tuhan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang di atas. Jangan kita memikirkan dunia ini terus menerus. Ya, hari-hari ini memang kita dituntut untuk memikirkan hal-hal yang di atas, supaya kita melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita terus memikirkan di bawah, maka persoalan, masalah yang ada dalam hidup kita. Karena kita tahu dunia ini penuh dengan tantangan dan percobaan. Kita mau memikirkan yang di atas, yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tuhan siapkan bagi kita yang kita pikirkan, yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan dikatakan berdasarkan kasih karunia anugerah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikir hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Banyak orang memikirkan yang tinggi-tinggi, lama-lama menjadi stres. Kita banyak melihat banyak anggota dewan yang tidak lolos hari-hari ini, banyak yang stres. Mereka memikirkan menjadi dewan itu enak, menjadi pengusaha itu luar biasa enak, ya, duit datang nantinya, ya kan, segala kemewahan, segala penghormatan akan datang. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, anak-anak Tuhan, jangan pikirkan yang tidak bisa kita pikirkan, pikirkanlah yang sanggup kita lakukan. Yang ketiga, apa dikatakan? Meresponi mengasihi Tuhan dengan cara apa? Jagalah perilaku kita. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga perilaku, Bapak Ibu. Jaga dirimu supaya hati kita dengan pesta pora. Banyak orang berpesta pora hari-hari ini, memberikan kemewahan. Ternyata yang mereka uber itu kemewahan, ternyata korupsi. Tiba-tiba mereka ditangkap menjadi KPK, ya, di KPK, dan mereka masuk penjara. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jaga perilaku, kata Tuhan, supaya kita tidak menjadi jerat dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa iblis hari-hari ini, iblis sungguh dia menggoda kita dengan cara-cara yang luar biasa.
Kita lihat banyak yang terjadi ya, TikTok dan mereka mengumbar segala macam-macam. Jangan kita terjerat oleh itu. Tuhan ingin daripada kita supaya kita menjaga perilaku kita di hadapan Tuhan, supaya kita tetap jangan terjerat dalam segala hal. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan dengan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya kita tetap dalam hadirat, dalam kasih anugerah Tuhan. Kalau kita tidak mau menjaga perilaku kita, perbuatan kita, maka kita akan terjerat oleh segala kemewahan dunia ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini senantiasa membawa kita kemewahan, tapi Tuhan ingatkan kita jangan sampai kita terjerat olehnya. Yang kedua, supaya kita meresponi kasih karunia Tuhan adalah apa? Menuruti perintah-perintahnya. Kemenangan yang Tuhan berikan menuntut kita untuk orang percaya untuk mentaati, menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya antara lain diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan pergi untuk menginjil, mencari jiwa-jiwa. Dan ini sesuai dengan visi dan misi gereja kita. GBI Haifa mempunyai visi yang Tuhan berikan dalam gereja ini. Visi gereja GBI Haifa adalah menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan dan mengutus. Itulah visi gereja kita. Menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan dan mengutus. Dan misinya adalah mengasihi sesama manusia. Kita percaya bahwa melalui visi dan misi yang sudah Tuhan berikan dalam gereja ini, kita sama-sama kemarin berdoa untuk visi dan misi ini. Kita sama-sama ke puncak pengerja yang ada, dan kita melihat bahwa luar biasa ya, antusias kita untuk melayani, menjalankan visi ini. Visi ini luar biasa bagi kita, tidak gampang menjangkau jiwa-jiwa, ya, dan memuridkan dan mengutus. Dan kita percaya gereja ini mampu untuk mengutus jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini visi kita, Bapak Ibu, ya. Ini gereja ini baru setahun, ya. Setahun gereja ini kita udah bulatkan hati ibadah 2 kali, ya. Ibadah 2 kali kita percaya melalui ibadah pertama dan kedua untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan setelah itu jiwa-jiwa datang, kita mau memuridkan mereka. Dengan cara apa? Ada KOM 100 dan nanti kita bentuk lagi apa yang harus kita lakukan untuk memuridkan. Dan nanti Tuhan akan beri visi lagi untuk memutus jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Supaya banyak kita juga diutus untuk memuliakan Tuhan melalui tempat ini. Amin. Kita mau mengutus, dan visi kita ini luar biasa, ya. Tuhan memberikan kita kemampuan. Saya percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, memberikan keberanian untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya kita tetap melihat program Tuhan akan berjalan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan Pak Yu tadi, kita melihat Pak Yu dia di mana-mana berjalan, membuka gereja-gereja baru, dan kita sebagai cabang, kita mau melakukannya, Pak. Amin. Kita mau melakukan,
Ya, tadi Pak Samuel sudah bilang, saya mau jadi gembala cabang nih Pak. Ya, kita mau melakukan kehendak Tuhan sampai apa? Nanti tahun 2023 itu sudah 2000 pas ya, 2000 tahun Tuhan Yesus. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Apa setelah itu Tuhan Yesus datang? Kita juga tidak tahu. Apakah nanti Tuhan mundur lagi waktunya? Kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti gereja Haifa mau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita mau melakukan, menjangkau seberapapun kita yang ada, kita percaya sanggup untuk melakukannya bersama-sama dengan yang lain. Dan kita minta Roh Kudus memampukan kita supaya kita mampu melakukan kehendak Bapa di akhir zaman ini. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak. Tuhan mampu melakukannya, tapi Tuhan mau juga kebersamaan kita dengan Dia. Amin. Dan potensi kita ada, Bapak Ibu. Kita mau melakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan apa? Selanjutnya, selain wujud kasih, ketaatan itu juga menjadi tanda bahwa kita benar-benar anak Allah. Dinyatakan dalam ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 3 dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Untuk layani berat nggak Bapak Ibu? Berat juga. Tapi Tuhan katakan tidak berat. Asal kita mau, asal kasih Allah ada dalam hidup kita, kita percaya bahwa kita melakukannya tidak berat. Tidak berat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan kesaksian dalam kehidupan kita. Kita melakukan kesaksian di mana kita ada. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita boleh menjadi saksi. Menjadi saksi dan menjadi berkat di mana kita berada. Dan Tuhan ingin supaya inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Nah, kita tidak berat kalau kita mau melakukannya. Kalau kita tidak mau melakukannya berat. Tapi kalau kita mau melakukan, kita percaya itu tidak berat. Seperti hari ini kita mau melakukan kehendak Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi yang ada di sekitar kita. Ya, pada hari ini saya berdoa, saya melihat bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kita mampu melakukannya, memberikan apa yang kita mampu berikan untuk orang yang sekitar kita, supaya kita melakukan kehendak Allah. Dikatakan kehendak Allah untuk mengasihi sesama kita manusia. Apa yang kita tidak sanggup lakukan kalau Allah bersama dengan kita? Amin. Kita sanggup melakukan segala perkara apapun kalau kita hati kita dengan Allah bersama-sama. Dan Tuhan gerakkan hati kita, kasih Allah dalam hidup kita, kita akan melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari, siang hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Menjadi murid tidaklah gampang, tapi harus kita lakukan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyertai hidup kita sampai saat ini. Dan ketiga, respon yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Mengalahkan dunia. Karena ayat yang keempat, 5 dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Kita tahu iblis menguasai dunia ini. Dia membuat segala skenario supaya kita menjauh daripada Allah. Tapi kita percaya, orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Allah, dikatakan bahwa orang yang berasal dari Allah itu sanggup untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia ini, iman percaya kepada Tuhan. Amin. Dengan iman dan percaya kepada Tuhan, kita sanggup mengalahkan dunia. Karena itulah kekuatan kita, senjata kita untuk mengalahkan dunia. Tanpa iman percaya kita pada Tuhan, maka kita tidak sanggup untuk mengalahkan dunia. Ibadah pertama katanya bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita percaya kita diselamatkan. Jadi bukan hanya mulut aja, tetapi dengan hati kita harus percaya. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar. Oleh sebab itu firman Tuhan pada siang hari ini, kita dituntut oleh Tuhan supaya kita sanggup untuk mengalahkan dunia ini. Iblis membangun sebuah sistem yang dinamakan dunia untuk berusaha menghancurkan iman orang percaya. Namun Tuhan menyediakan cara atau strategi bagi bagaimana mengalahkan dunia. Sejahat ini, iman dan percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya bahwa Yesus anak Allah, Dia berikan kemampuan, kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Iman, percaya kepada Yesus, kita sanggup mengalahkan dunia ini. Maka perlu kita perbarui hati kita, perilaku kita. Dikatakan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan perilaku kita, dengan pikiran kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah diselamatkan, sehingga kita boleh mengasihi Allah dalam hidup kita. Tanpa kita mengasihi Allah hidup kita, maka kita akan sia-sia dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita terlena dunia ini yang parah ini. Apabila kita tidak mengasihi Allah, maka kita mengasihi dunia. Artinya, apakah kasih Bapa tidak ada dalam hidup kita? Terakhir dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jangan kamu mengasihi dunia, kata Tuhan, kasihlah Tuhan. Apabila kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Itu menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Kasih Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segala kekuatan kita, kemampuan kita. Kita mengasihi Allah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam